Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah sebuah kisah inovasi yang super inspiratif, yang lahir langsung dari tantangan sehari-hari di ruang kelas. Ini adalah bukti nyata kekuatan seorang guru yang berdedikasi. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Pertanyaan yang kayaknya simple, tapi sebetulnya jadi inti dari tantangan pendidikan modern. Ini pertanyaan yang relevan banget buat setiap guru, orang tua, dan bahkan kita semua. Nah, cerita kita ini tentang seorang guru hebat bernama Ibu Yoshida Herawati. Beliau adalah seorang guru kelas 1 yang setiap hari berhadapan langsung dengan tantangan tadi. Yuk kita lihat lebih dekat kondisi kelas yang akhirnya melahirkan sebuah ide cemerlang ini. Coba bayangin deh sebuah kelas 1 yang isinya super beragam. Ada anak yang cepat banget nangkep pelajaran, tapi ada juga yang butuh waktu lebih. Ada yang belajarnya harus sambil gerak-gerak, sementara yang lain lebih suka lihat gambar atau dengerin cerita. Ditambah lagi beberapa anak masih malu-malu buat ngomong. Nah, ini dia realitas sehari-hari di kelasnya Ibu Yoshida. Dengan kondisi kelas yang kayak gitu, jelas banget kalau metode ngajar yang biasa-biasa aja, yang cuma ceramah satu arah itu nggak bakal cukup. Risikonya besar, ada anak-anak yang bisa ketinggalan. Yang dibutuhkan itu sebuah pendekatan baru. Sesuatu yang inklusif, bisa beradaptasi, dan yang paling penting, bisa ngajak setiap anak buat aktif belajar sesuai dengan irama mereka masing-masing. Dan dari sinilah, dari kebutuhan nyata di lapangan, muncul sebuah solusi inovatif. Ibu Yoshida nggak cuma pasrah, tapi beliau menciptakan jawabannya sendiri. Kenalan yuk sama ekosistem Gamilita. Jadi, Gamilitera itu apa sih? Eits, jangan bayangin ini cuma satu permainan biasa ya. Ini adalah sebuah ekosistem. Maksudnya, sebuah sistem yang terintegrasi, yang menggabungkan asyiknya permainan fisik dengan canggihnya perangkat digital. Tujuannya cuma satu, menciptakan pengalaman belajar yang bisa merangkul semua anak, apapun gaya belajarnya. Nah, yang paling keren dan perlu kita garis bawahi itu asal-usulnya. Inovasi ini tuh nggak datang dari teori yang rumit atau seminar mahal. Ini adalah respons yang otentik, tulus dan kreatif dari seorang guru yang benar-benar peduli dan mengamati murid-muridnya setiap hari. Oke, terus gimana cara kerjanya? Nah, kekuatan ekosistem Gamilitra ini ada pada perpaduan dua dunia. Dunia fisik yang bisa kita sentuh dan dunia teknologi yang interaktif. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, ada komponen fisiknya nih. Ini buat anak-anak yang suka belajar sambil bergerak. Ibu Yoshida bikin permainan papan kayak ular tangga babi bu buat latihan baca suku kata. Atau monopoli Kartini buat kenal pahlawan sambil belajar ngitung uang. Jadi anak-anak itu beneran gerak, megang kartu, lempar dadu. Mereka belajar pakai seluruh indera mereka. Kedua, ada komponen digitalnya buat melengkapi pengalaman tadi. Pelajaran disajikan di layar interaktif yang seru, ada barcode pelajaran biar anak-anak bisa cepat akses materi, bahkan ada game-game digital yang dibuat di Canva. Kombinasi inilah yang bikin semua gaya belajar, baik visual, auditori, maupun kinestetik, jadi terlayani. Keren kan? Tapi permainan dan teknologinya itu kan cuma alat ya. Keajaibannya, atau kita sebut saja resep rahasianya, itu ada di filosofi belajar yang jadi dasar dari setiap kegiatannya. Nah, ini bagian yang paling penting. Ada 3 pilar utama di sini. Pertama, namanya diferensiasi halus. Maksudnya, tingkat kesulitan permainannya itu bisa disesuaikan. Jadi, setiap anak dapat tantangan yang pas buat dia, nggak ada yang merasa terlalu gampang atau terlalu susah. Kedua, trial and error. Di sini, anak-anak diajarkan kalau salah itu nggak apa-apa, itu bagian dari belajar. Gagal sekali, coba lagi. Dan yang ketiga, sinergi karakter, di mana setiap permainan itu dirancang buat membangun kerjasama tim dan saling menghargai. Oke, jadi apa hasilnya? Apakah pendekatan ini beneran berhasil? Jawabannya, wow, perubahannya luar biasa banget di dalam kelas. Bukan cuma sekedar nilai, tapi lebih dari itu. Coba dengerin deh kutipan langsung dari Ibu Yoshida ini. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya. Perubahan paling besarnya itu ada di kepercayaan diri siswa. Anak-anak yang tadinya cuma diam di pojokan, sekarang jadi berani angkat tangan, berani cerita, dan aktif di kelas. Dan dampak positifnya itu nggak cuma 1 atau 2 loh. Ibu Yoshida mengidentifikasi ada 6 transformasi utama yang terjadi di kelasnya. Ini mencakup semuanya, mulai dari kolaborasi sampai pemahaman konsep. Hasilnya itu benar-benar komprehensif. Kepercayaan diri anak-anak naik drastis. Pembelajaran jadi benar-benar inklusif untuk semua. Antusiasme mereka meroket, yang pastinya bikin pemahaman konsep jadi lebih kuat. Lebih dari itu, di kelas jadi terbangun budaya kerjasama. Dan yang gak kalah penting, inovasi ini mulai menular ke guru-guru lain.
Kisah ini kan bukan cuma tentang keberhasilan di satu kelas aja ya. Ini jadi pelajaran penting banget buat kita semua tentang kekuatan inovasi yang datang dari bawah, dari guru, dan bagaimana itu bisa menciptakan efek domino yang positif. Jadi, pelajaran terbesarnya adalah ini. Perubahan yang dahsyat itu nggak selalu butuh biaya mahal atau teknologi paling canggih. Inovasi yang kelihatannya sederhana, tapi dipikirkan dengan matang dan fokus pada kebutuhan murid, ternyata bisa membawa dampak yang luar biasa besar. Dan kutipan ini benar-benar nangkep esensi dari pencapaian Gamilitera. Belajar itu bukan lagi cuma soal guru ngasih tahu dan murid menghafal. Tapi Gamilitera berhasil mengubahnya menjadi sebuah transformasi pengalaman belajar yang bermakna, seru, dan merangkul semua anak. Nah, pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan penting buat kita renungkan. Belajar dari kisah Ibu Yoshida, kira-kira inovasi sederhana apa ya yang bisa kita ciptakan untuk membawa perubahan positif di sekolah, di komunitas, atau bahkan di keluarga kita sendiri? Terima kasih banyak sudah menyimak.